Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanita, berasal dari lokal Aksyade dengan NIM 2316040114. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang tradisi Batagak Kudo-Kudo di daerah saya sendiri, yaitu daerah Pulau Mainan 1, Kabupaten Lamasraya. Batagak Kudo-Kudo adalah tradisi gotong royong dalam membangun rumah di masyarakat Tanah Minang. Tradisi ini sudah berkembang sejak zaman nenek moyang dahulu. Batagak Kudo-Kudo ini tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun rumah gadang, musola, masjid, dan lain-lainnya. Nah, sebelum melaksanakan tradisi Batagak Kudo-Kudo ini dimulailah dari mufakat awal atau bermusyawarah. Hasil dari mufakat tersebut akan disampaikan oleh kepala suku, lalu penghulu suku akan menyampaikan kepada penghulu suku lainnya. Nah, mufakat awal tadi atau musyawarah tadi, kepala suku dan para penghulu suku membicarakan tentang mengundang, menambah bungkui, menyambut tamu, dan lapor pembangunan. Nah, biasanya tamu yang datang sudah menyiapkan hadiah berupa material bangunan dan juga ada berupa uang. Nah, di sini tamu juga membicarakan tentang tata letak, ukuran, hingga waktu pengerjaannya. Nah, lalu masuk ke tahap berikutnya. Yang pertama yaitu melok kayu atau proses penyiapan bahan bangunan seperti kayu. Yang kedua itu pemotongan kayu. Pemotongan kayu itu dilaksanakan secara bergontong royong. Yang ketiga yaitu pemerendaman kayu. Pemerendaman kayu itu direndam terdahulu di dalam lumpur atau bisa juga dioles dengan minyak solar dan lalu ditutup dengan tarpal. Bertujuan untuk supaya kayu tersebut tidak lapuk dan tidak dimakan oleh rayap. Nah, mulailah prosesi tiang tuai atau mengolah bahan bangunan untuk langsung didirikan. Lalu dilanjutkan dengan penyusunan batu bata dengan pembangunan lainnya, biasa disebut dengan Batagak Kudo-Kudo. Batagak tiang atau menegakkan tiang dilakukan secara bergontong royong. Sebelum tiang-tiang didirikan, ada namanya penempelan kain kafan pada tiang tersebut, lalu diteteskan dengan darah anak ayam. Orang zaman dahulu menyimbolkan bahwa itu rumah tersebut akan terbebas dari mara bahaya atau musibah-musibah. Orang terdahulu mempercayai itu sebagai perlindungan rumah mereka. Nah, setelah tiang didirikan, para tukang akan mulai pembangunannya atau biasa disebut dengan kuda-kuda. Nah, setelah itu tiang baru didirikan dan para tukang akan memulai pembangunannya atau biasa disebut dengan Batagak Kudo-Kudo. Nah, selain yang disampaikan di atas, ada beberapa kewajiban yang ada ketika upacara Batagak Kudo-Kudo. Yang pertama yaitu pisang lidi, yaitu menyimbolkan persatuan. Yang kedua yaitu carano. Carano itu menyimbolkan tentang penghormatan dan penyambutan tamu. Yang ketiga yaitu daun kelapa yang dijalin, menyimbolkan tentang kesatuan dan persatuan dalam keluarga yang akan menempati rumah tersebut. Yang keempat yaitu payung. Payung yaitu melambangkan perlindungan status sosial. Yang kelima yaitu 2 buah kelapa bertunas, yaitu menyimbolkan pertumbuhan dan kesuburan dan harapan terhadap orang yang menempati rumah tersebut. Yang keenam yaitu pakaian adat. Pakaian adat itu menyimbolkan tentang orang yang menempati rumah tersebut tuh akan paham dengan adat istiadat. Nah, masuklah ke tahap terakhir dari tradisi Batagak Kudo-Kudo ini, yaitu menjamu para tamu undangan sambil melaporkan hasil pembangunan, dan dilanjutkan dengan doa bersama dengan berbagai khas kuliner seperti gulai ayam, lape, gulai cembada, sambalado, dan lain-lainnya. Nah, modalitas dari tradisi Batagak Kudo-Kudo ini pada saat sekarang sudah mulai jarang dilakukan oleh kalangan masyarakat, karena ada yang bilang tradisi ini terdapat hal-hal yang mistis di dalamnya, seperti penempelan kain kafan dan pemercikan darah anak ayam kampung tadi.
Tetapi ada juga orang yang masih memakai tradisi ini dan mempercayai tradisi ini. Contohnya pada saat ini orang menempati rumah tersebut secara langsung tanpa berdoa terlebih dahulu, dan juga ada sistem gotong royong. Pada saat ini orang membangun rumah tidak lagi dengan bergotong royong, tapi sudah menggunakan tukang dan sebagainya. Nah, itu saja cerita tradisi dari saya. Kalau ada kata salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.